Rasakan jurus datang bulanku. Emangnya kamu udah mau beraksi lagi, Tot? Jangan banyak tanya, Ed. Harusnya kamu itu terpental. Oh iya, aduh, aku kena. Saksikan kisahku ya di Ada Gorengan Apa Enggak. Makin ngawur kamu, Tot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan lagi cerita yang sangat seru, mencekam, menakutkan, penuh drama, cerita Sentot dan juga Edi. Di mana pada episode sebelumnya Sentot menghilang dan kali ini Edi dibantu oleh Ustadz Fauzan dan juga dua monyet yang sangat lucu serta unyu-unyu mencari Sentot di mana dia berada. Oh iya, sebelum kita mulai ceritanya, saya ingin memberikan informasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu dan ingin menyimak cerita-cerita Sentot yang awal-awal, bagaimana pertemuan pertama kali dia dan Edi. Kalian bisa menemukan ceritanya di aplikasi Noice ya. Tulisannya Noice, warnanya kuning. Kalian cari di sana Ada Apa Gerangan Podcast. Tulis aja Ada Apa Gerangan dan di sana ceritanya Sentot semua. Dari awal nanti akan saya lanjutkan sampai akhir. Bahkan sampai Sentot punya cucu. Oke lah, langsung aja kita simak cerita kelanjutan di Alas Purwo ini. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah Edi makan beberapa suap, Sekar tiba-tiba bangkit. Aku harus keluar sebentar, Kak. Ada sesuatu yang harus ku ambil di luar gua. Hati-hati ya, Ustadz Fauzan berpesan. Sekar tersenyum lalu melangkah cepat menuju mulut gua, menghilang di balik kegelapan. Edi yang sudah kenyang kini merasakan kantuk yang luar biasa. Rasa nyaman dari makanan hangat itu seolah menjadi mantra yang melenakan. Tidak lama kemudian Edi ambruk tertidur pulas di lantai goa. Ustadz Fauzan tetap terjaga. Ia tidak merasa kantuk sama sekali. Justru ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Makanan itu memang lezat, namun ada jejak energi aneh yang menyertainya. Ia memutuskan untuk berpura-pura tidur, memejamkan mata. Namun seluruh indranya siaga. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di gua ini. Tidak lama kemudian, dari luar gua terdengar langkah-langkah kaki yang pelan lebih dari satu orang. Kemudian dua sosok wanita muda muncul dari kegelapan. Mereka juga mengenakan kebaya sederhana, tampak mirip dengan Sekar. Mereka melangkah perlahan ke dalam goa, melihat Edi dan Ustadz Fauzan yang tampak tidur pulas. Sebuah senyuman mengerikan terukir di bibir salah satu wanita itu. Akhirnya, bisiknya, suaranya serak namun penuh kepuasan. Mereka tidur. Sekarang kita bisa makan manusia lagi. Sontak seluruh tubuh Ustadz Fauzan menegang. Matanya tetap terpejam, namun ia merasakan aura dingin dan jahat yang kuat terpancar dari kedua wanita itu. Mereka bukan manusia biasa. Kemudian dengan pemandangan yang membuat Ustadz Fauzan bergidik, leher kedua wanita itu putus, terpisah dari tubuhnya. Kepala mereka melayang di udara, rambutnya terurai, mata mereka menyala dengan cahaya merah tipis. Dan sebuah tawa cekikikan menyeramkan terdengar bergema di seluruh gua. Tubuh-tubuh tanpa kepala itu ambruk, lalu perlahan menghilang menjadi asap hitam, meninggalkan bau amis yang pekat. Kedua kepala melayang itu kini bergerak, melayang perlahan menuju tubuh Ustadz Fauzan dan Edi yang terlelap.
Gigi taring tajam menyembul dari bibir mereka, siap menerkam. Tepat sebelum kedua kepala itu menyerang, Ustadz Fauzan membuka matanya. Dengan gerakan cepat, ia mengibaskan tasbihnya yang sedari tadi ia genggam erat. Sebuah gelombang kejut tak terlihat melesat dari tasbih itu, menghantam salah satu kepala. Kepala itu menjerit melengking, terpental keras menghantam dinding gua dengan suara, lalu jatuh ke tanah. Kepala kedua dengan tawa cekikikan mengerikan melesat menyerang Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan menghindar dengan gesit. Tangannya yang diselimuti cahaya kanuragan kini teracung. Ia memukul kepala itu. "Allahu Akbar!" teriak Ustadz Fauzan. Kepala itu terpental. Namun anehnya, tak lama kemudian ia kembali melayang, seolah tak terpengaruh oleh pukulan Ustadz Fauzan. Pertarungan pun pecah di dalam goa. Ustadz Fauzan bergerak lincah, menghindar dari gigitan taring tajam dan serangan melayang kepala-kepala itu. Ia memukul, menendang dan melancarkan serangan energi. Namun anehnya, setiap kali ia menghancurkan salah satu kepala, kepala itu akan kembali pulih seperti semula. Ia kembali menyerang dengan tawa cekikikan yang semakin menyeramkan. "Kalian tidak bisa menghancurkan kami," tawa salah satu kepala. "Kami akan terus kembali. Kalian akan jadi santapan kami." Ustadz Fauzan tahu kekuatan fisik atau kanuragan saja tidak cukup. Ia harus menggunakan kekuatan doa. Ia memejamkan mata sejenak, memusatkan seluruh hatinya, lalu mulai melafalkan doa pembakar dengan suara yang kuat dan lantang. "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Begitu doa itu keluar dari bibirnya, tiba-tiba kedua kepala itu berubah wujud. Mereka tak lagi berbentuk kepala, melainkan menjadi dua bola api raksasa yang membara, memancarkan panas yang sangat kuat dan menyeramkan. Bola api itu melesat, menyerang Ustadz Fauzan dan Edi yang masih tidur. Namun, tepat sebelum bola api itu mendekat, sebuah pagar gaib tak terlihat tiba-tiba muncul di sekeliling Ustadz Fauzan dan Edi. Pagar itu memancarkan aura cahaya putih kebiruan. Bola api itu menabrak pagar gaib dengan suara yang memekakkan telinga. Ledakan itu begitu dahsyat, menggetarkan seluruh gua. Namun pagar gaib itu tetap kokoh. Satu persatu bola api itu berasap, mengecil, lalu hancur menjadi debu, lenyap di telan udara. Kekuatan doa Ustadz Fauzan terlalu kuat untuk mereka. Ustadz Fauzan membuka matanya. Ia kembali ke Edi, membangunkan pemuda itu dengan lembut. "Ed, bangun Ed, kita harus keluar." Edi mengerjap-ngerjap, terbangun dari tidurnya yang pulas. Ia melihat Ustadz Fauzan berdiri di depannya dengan wajah serius dan sisa-sisa bau hangus yang aneh. "Ustadz Ojan, ada apa? Kenapa aku di sini? Aku mencium bau busuk." Edi bertanya karena bingung. Ustadz Fauzan tidak menjawab. Ia segera menarik Edi bangkit. "Kita keluar sekarang Ed. Aku akan menceritakan semuanya, tapi tidak sekarang." Mereka bergegas keluar dari goa yang kini terasa semakin mencekam, meninggalkan jejak pertempuran yang tak terlihat oleh mata awam, namun energinya masih terasa begitu pekat. Nafas Edi tercekat di tenggorokan. Bau hangus yang menusuk hidungnya dari dalam goa masih belum sepenuhnya hilang. Aroma anyir yang samar namun begitu kuat, seolah menempel di setiap helaan nafasnya. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang barusan terjadi. Tentang kepala-kepala melayang yang tiba-tiba muncul dari kegelapan, tentang pertarungan sunyi Ustadz Fauzan melawan entitas tak kasat mata yang bahkan bisa berubah wujud menjadi bola api. Namun, melihat wajah serius Ustadz Fauzan, ia tahu ada sesuatu yang sangat mengerikan dan tak terbayangkan akal sehat manusia biasa baru saja terjadi di tempat itu. Tanpa banyak bertanya, Edi membiarkan Ustadz Fauzan menariknya keluar dari mulut goa yang gelap, meninggalkan segala misteri dan kengeriannya di belakang. Udara di luar terasa segar dan dingin, namun sore itu mulai beranjak senja dengan cepat. Sinar matahari keemasan yang tadi cerah kini meredup, menyisakan bias oranye dan ungu yang melankolis di cakrawala, seolah langit ikut berduka. Bias cahaya itu dengan cepat ditelan oleh kegelapan hutan yang semakin pekat,
seiring bayangan-bayangan panjang merayap di antara pepohonan raksasa. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk kembali mendominasi, bercampur dengan bau lumut tua yang khas alas Purwo. Edi masih merasakan getaran aneh yang berulang di tubuhnya, seperti sengatan listrik yang samar. Belum sempat mereka menenangkan diri sepenuhnya, nafas pun belum sempat teratur. Dari bawah tebing tempat mereka mendaki, muncul dua sosok lincah yang melompat-lompat dengan kecepatan dan kegesitan yang luar biasa. Itu adalah Gatot dan Freddy, yang kini membawa beberapa buah apel hutan merah dan botol air yang sudah terisi penuh. Mereka tampak lega melihat Edi dan Ustadz Fauzan masih berada di tempatnya. Ustadz Ojan, Freddy berseru melompat ke atas tebing dengan satu lompatan anggun yang nyaris tanpa suara. Gatot mengekor di belakangnya, terengah-engah sedikit karena membawa beban. Aduh, aku lupa memberitahu kalian. Kalian sebaiknya jangan masuk ke dalam gua itu. Kalian tadi tidak masuk kan? Freddy bertanya, mata bulatnya membesar memancarkan kekhawatiran. Ustadz Fauzan menghela nafas panjang. Sebuah beban berat terlepas dari pundaknya. Terlambat Fred, kami sudah masuk. Ada sesuatu di dalamnya. Wajah Freddy yang biasanya kocak seketika berubah pucat di balik bulu hitamnya. Ia tahu betul reputasi dan bahaya yang mengintai di dalam gua-gua purba di alas Purwo. Ia tahu apa artinya sudah masuk itu. Gatot yang tadinya riang membawa buah menunduk lesu, seolah menyesal tidak melarang mereka lebih awal atau tak cukup cepat mengambil air. Ada apa di dalam Ustadz Ojan? Apakah itu tempat sosok mengerikan bersarang? Freddy bertanya lagi, suaranya kini serius penuh ketegangan. Ustadz Fauzan melihat ke dalam gua yang gelap, bibirnya menipis. Ada penjaga yang kuat dan ada jebakan yang lebih mengerikan Fred. Aura di sana terasa sangat dingin dan menyesatkan. Mereka mencoba menarik kami lebih dalam. Ustadz Fauzan tak ingin menceritakan detail kepala-kepala melayang yang menyeramkan itu di depan Edi secara langsung, karena ia tahu mental Edi belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kengerian semacam itu. Ia perlu waktu untuk mencerna. Gatot segera menyodorkan buah dan air yang ia bawa dengan gerakan tergesa-gesa. Minum dulu Ed, Ustadz Ojan, kalian pasti haus dan lelah sekali kan setelah bertemu mereka? Edi menenggak air itu dengan rakus, merasakan cairan dingin itu membasahi kerongkongannya yang kering dan serak. Ia merasakan tenaganya sedikit pulih, namun ketegangan di udara tidak berkurang sedikit pun. Namun, belum sempat mereka menghabiskan minum mereka, Freddy tiba-tiba menegang seluruh tubuhnya. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, hidungnya bergerak-gerak mengendus udara, seolah menangkap aroma bahaya yang tak tercium oleh makhluk biasa. Wajahnya yang biasanya kocak kini berubah menjadi ekspresi tegang, bahkan terlihat sedikit ketakutan. Ia melesat ke sisi tebing, menatap ke arah langit yang kini berwarna ungu tua, di mana garis tipis senja terakhir akan segera menghilang. Ada bahaya datang. Edi, Ustadz Ojan, kita harus segera pergi dari sini. Cepat, kembali masuk hutan. Freddy berseru, suaranya pecah, dipenuhi urgensi yang luar biasa. Suaranya adalah peringatan yang tak terbantahkan. Bahaya apa Fred? Tanya Edi kebingungan. Pandangannya mengikuti arah pandangan Freddy ke langit. Mereka datang dari langit. Freddy menjerit menunjukkan jari telunjuknya yang mungil ke arah cakrawala. Edi dan Ustadz Fauzan menengadah mengikuti arah tunjuk Freddy. Samar-samar di kejauhan terlihat segerombolan bayangan hitam bergerak di langit yang kian gelap, terbang dengan kecepatan yang tak masuk akal, langsung menuju ke arah mereka. Awalnya terlihat seperti kawanan burung yang bergerak dalam formasi aneh, namun seiring mereka mendekat, wujud asli mereka semakin jelas, semakin mengerikan. Itu adalah sosok-sosok wanita bergaun hitam yang compang-camping, seolah kain kafan usang yang terkoyak. Rambut mereka gimbal, kusut dan acak-acakan, menutupi sebagian wajah mereka yang mengerikan, berlubang dan rusak, seperti mayat yang telah lama membusuk di rawa. Dan yang paling membuat bulu kuduk Edi merinding hingga ke ubun-ubun adalah leher mereka yang menjulur panjang,
meliak-liuk aneh seperti leher ular, tanpa ada tanda-tanda tulang belakang yang kokoh. Sosok-sosok itu terbang tanpa mengepakkan sayap, melayang dengan gerakan tak alami, seolah menari di udara, dan dari mulut-mulut mereka yang menganga terdengar suara tawa cekikikan yang melengking, menyeramkan dan memekakkan telinga, memenuhi langit senja yang kian gelap. Suara tawa itu seolah-olah mengundang, namun juga mengancam, membekukan darah dalam pembuluh nadi. "Wewe irang!" Freddy menjerit, suaranya pecah dipenuhi ketakutan yang sesungguhnya, menyentak Eddie dari kebingungannya. Ia menunjuk ke arah langit. "Mereka datang! Mereka suka makan kelamin pria, dan mereka berburu bergerombol. Kita harus lari cepat!" Gatot yang juga melihat pemandangan mengerikan itu berteriak panik. Suara-suaranya menjadi seruan peringatan yang tajam. "Lari Ed! Ustadz Ojan, lari sekarang! Jangan sampai tertangkap!" Eddie tak perlu diperintah 2 kali. Rasa takut murni mencengkramnya, lebih kuat dari rasa lelah atau haus. Ia tahu menghadapi makhluk-makhluk ini dengan kekuatan mereka adalah bunuh diri. Gerombolan itu terlalu banyak, terlalu mengerikan, dan niat mereka terlalu jelas. Ia segera berbalik arah, berlari sekuat tenaga kembali masuk ke dalam hutan yang gelap, menjauh dari tebing dan goa yang kini terasa seperti sarang iblis. Ustadz Fauzan ikut berlari di belakangnya, nafasnya terengah-engah, sementara Freddy dan Gatot melesat mendahului mereka, melompat dari dahan ke dahan, bergerak jauh lebih cepat. Namun terlambat, gerombolan Wewe Ireng itu bergerak sangat cepat. Tawa melengking mereka semakin dekat, seolah sudah berada tepat di atas kepala mereka. Bahkan bisikan menyeramkan dari gaun-gaun mereka terasa menghempas wajah Eddie. Ia merasakan hembusan angin dingin dari kepakan gaun-gaun mereka yang tak kasat mata, dan aroma amis yang memuakkan semakin kuat. Mereka berlari tunggang langgang tanpa arah yang jelas, hanya ingin menjauh dari makhluk-makhluk pemangsa itu. Eddie menembus semak belukar berduri, melompati akar-akar pohon yang saling melilit. Nafasnya terengah-engah, paru-parunya terasa terbakar, nyaris pecah. Kakinya berderap tak beraturan di atas tanah yang licin dan berlumut. Ustadz Fauzan yang lebih tua dan belum pulih sepenuhnya dari pertarungan sebelumnya juga tampak kelelahan. Namun ia berusaha mengimbanginya, terus mendorong dirinya maju. Hutan alas purwo adalah labirin yang tak berujung, hidup dan bernafas dengan misterinya sendiri. Semakin dalam mereka berlari, semakin gelap suasana hutan. Pohon-pohon raksasa saling bertaut begitu rapat di atas kepala mereka, menciptakan kanopi yang sangat tebal sehingga nyaris tak ada cahaya yang bisa menembus, mengubah senja menjadi malam lebih cepat. Kabut tebal yang dingin kembali turun dengan cepat, menyelimuti segala sesuatu, mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa langkah saja. Eddie merasakan kakinya mulai mati rasa, seperti tak lagi menjadi miliknya. Paru-parunya terasa seperti akan meledak. Setiap tarikan nafas terasa perih. Ia sudah berlari terlalu jauh, terlalu cepat, terlalu panik. Rasa lelah yang luar biasa menghantamnya, memaksanya untuk berhenti. Kakinya tersandung akar pohon yang menonjol di tanah, dan ia ambruk ke tanah berlumpur. Tubuhnya terguling beberapa kali sebelum berhenti di bawah sebuah pohon beringin besar yang berakar menjuntai. "Ustadz Ojan! Gatot! Freddy!" Eddie terbatuk-batuk, suaranya parau dan putus asa. Ia mencoba memanggil, namun suaranya hanya menjadi bisikan lemah yang nyaris tak terdengar. Langsung tertelan oleh keheningan hutan yang mencekam dan suara-suara malam yang mulai aktif. Ia mendongak, berusaha melihat ke sekeliling. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan yang pekat dan kabut yang memutih. Ustadz Fauzan, Gatot, dan Freddy tidak ada. Mereka telah terpisah. Eddie kini sendirian di tengah hutan yang gelap gulita, remang-remang menuju malam, dipenuhi ketakutan yang mencekik dan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas. Lututnya tak mampu menopang beban. Ketakutan murni adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan akan sendirian yang absolut di tengah tempat yang begitu asing, begitu luas, dan penuh dengan ancaman tak terlihat. Ia terus memanggil.
Suaranya semakin putus asa, namun hanya ada gema sunyi yang membalasnya, seolah hutan itu sendiri enggan menjawab. Malam mulai turun sepenuhnya. Keheningan hutan terasa sangat pekat, hanya dipecahkan oleh suara jangkrik yang mengerik tiada henti, desiran daun yang ditiup angin dingin, dan suara-suara samar hewan malam yang berburu. Namun bukannya menenangkan, suara-suara itu malah menambah kesan menakutkan, membuat imajinasi Edi meliar. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk terasa semakin pekat, bercampur dengan bau anyir samar yang entah dari mana asalnya. Ketika ia merasa putus asa, tiba-tiba dari arah semak-semak yang rapat sekitar 15 meter di depannya terdengar suara gemerisik yang halus, sangat pelan namun cukup jelas di tengah keheningan malam. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak perlahan menyeret dirinya. Edi langsung mematung, jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya dengan irama gila. Ia segera merangkak mencari perlindungan di balik batang pohon raksasa yang besar, bersembunyi di antara akar-akar yang menjuntai seperti tirai. Ia menahan nafas, berusaha tak membuat suara sekecil apapun, bahkan nafasnya pun terasa tertahan. Suara gemerisik itu semakin dekat. Edi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dan aroma anyir yang tajam, lebih busuk dari bau gendruwo tadi malam. Itu adalah bau busuk yang menjijikkan, seperti bangkai yang sudah membusuk lama. Namun dengan sentuhan manis yang aneh. Ia mengintip dari balik pohon. Mata Edi berusaha menembus pekatnya kegelapan. Lalu ia melihatnya. Di antara kabut tipis dan bayangan malam, muncul sosok Wewe Ireng sendirian. Ia melayang pelan sekitar 1 meter di atas tanah dengan gerakan aneh dan tidak wajar. Gaun hitamnya compang-camping menjuntai tak beraturan. Beberapa bagian terlihat robek dan usang. Wajah itu begitu mengerikan, bahkan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bagian matanya cekung ke dalam, hidungnya nyaris tak ada, hanya berupa 2 lubang gelap, dan kulitnya tampak busuk, menghitam dan mengelupas di beberapa bagian, seperti mayat yang telah lama membusuk di rawa-rawa yang kotor. Rambutnya gimbal, kusut dan sangat panjang, terurai tak beraturan. Beberapa helainya menempel di wajahnya yang hancur, menutupi pandangan sebagian. Dan yang paling membuat Edi ngeri hingga nyaris kehilangan kesadaran adalah lehernya. Leher Wewe Ireng itu sangat panjang dan kurus, tidak proporsional dengan tubuhnya. Meliak-liuk aneh seperti ular yang tak bertulang, memutar-mutar kepala itu ke segala arah. Kepala mengerikan itu berputar 360 derajat. Matanya yang cekung dan gelap menatap tajam ke segala arah, seolah mencari-cari sesuatu, mencari mangsa. Ia melayang perlahan dengan gerakan yang aneh, anggun namun penuh ancaman. Wewe Ireng itu mengendus-endus udara, dan dari mulutnya terdengar suara cekikikan pelan yang sangat menyeramkan, seperti tawa hantu yang mengejek dan penuh kelaparan. Edi memejamkan mata erat-erat, berdoa dalam hati, merapalkan ayat-ayat yang ia ingat, memohon perlindungan dari Allah, memohon agar ia tak terlihat oleh mata tajam makhluk itu. Ia merasakan jiwanya seolah terhisap oleh aura mengerikan yang dipancarkan oleh makhluk itu. Setiap hembusan nafasnya terasa tertahan, takut menghasilkan suara. Wewe Ireng itu melayang mendekati pohon tempat Edi bersembunyi. Lehernya yang panjang meliuk-liuk, kepalanya mengendus-endus di antara dedaunan dan akar-akar yang menjuntai di bawah pohon. Edi menahan nafas, tubuhnya gemetar hebat. Ia bisa merasakan hembusan nafas dingin dari makhluk itu dan bau amis yang menyengat sangat dekat. Rasanya seperti sebuah tangan tak terlihat mengusap kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Kemudian Wewe Ireng itu perlahan bergerak menjauh. Lehernya yang panjang meliuk-liuk ke arah lain. Kepalanya terus berputar mencari. Ia melayang pergi, menghilang di telan kegelapan hutan yang lebih dalam.
jauh dari pohon Edi. Suara cekikikannya perlahan memudar, mengecil sampai akhirnya lenyap sama sekali, meninggalkan keheningan yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Edi menunggu beberapa saat, tubuhnya masih gemetar hebat, memastikan makhluk itu benar-benar pergi dan tidak akan kembali. Setelah keheningan kembali, ia perlahan membuka mata, lalu menghela nafas lega yang dalam. Tubuhnya terasa lemas, lututnya nyaris tak mampu menopang. Rasa lega bercampur dengan kelelahan yang luar biasa. Ia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi di tempat itu. Ia harus pergi, menjauh, sejauh mungkin dari daerah kekuasaan Wewe Ireng. Tanpa arah yang jelas, hanya mengandalkan insting dan cahaya redup, Edi berjalan diam-diam, menjauh berlawanan arah dengan arah hilangnya Wewe Ireng tadi. Ia menembus semak belukar yang kini terasa seperti jebakan, melangkah dengan hati-hati di tengah kegelapan yang pekat. Hanya cahaya redup yang menjadi satu-satunya penerang jalannya, memantul samar di antara batang-batang pohon. Malam itu benar-benar menakutkan. Edi sendirian, tersesat di jantung alas purwo. Suara-suara hutan di malam hari terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Setiap gemerisik daun, setiap derak ranting terdengar seperti langkah kaki yang mengintai. Angin berdesir di antara dedaunan, menciptakan bisikan-bisikan aneh yang terasa seperti panggilan dari entitas tak terlihat. Bayangan-bayangan pohon tampak seperti sosok-sosok menakutkan yang mengawasi dari kejauhan, siap menerkam kapan saja. Ia terus berjalan, tak tahu berapa lama. Merasa seperti sudah berjalan berjam-jam, namun tak ada tanda-tanda ujung. Rasa dingin mulai menusuk kulitnya, menembus pakaian tipisnya hingga ke tulang. Ia merindukan kehangatan kasurnya yang ada di rumahnya, tentang keceriaan Polos Entot, bahkan celotehan Gatot dan Freddy yang terkadang menjengkelkan. Kesendirian adalah siksaan terberat yang ia rasakan malam itu. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di tengah kebesaran dan kengerian alas purwo. Ketika ia mulai merasa putus asa, seolah harapan telah lenyap di telan kegelapan, tiba-tiba di tengah hutan yang pekat, samar-samar terlihat sebuah siluet bangunan. Semakin dekat, Edi menyadari itu adalah sebuah gubuk kayu tua, berbentuk rumah panggung sederhana, berdiri sendirian di tengah hutan yang rimbun. Beberapa pohon tinggi tumbuh di sekitarnya, seolah melindunginya. Ada sedikit tanah lapang di sekitarnya, ditumbuhi rerumputan liar yang tinggi. Edi ragu sejenak, apakah ini aman? Atau jebakan lain yang disiapkan alas purwo untuknya? Aroma lumut dan kayu lapuk tercium kuat dari gubuk itu. Namun, dingin yang menusuk dan rasa lelah yang amat sangat membuatnya tak punya pilihan. Ia harus berlindung, setidaknya untuk semalam. Dengan hati-hati, Edi mendekati gubuk itu. Ia memanggil, namun tak ada jawaban, hanya gema suara yang ditelan kesunyian. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, Edi menaiki beberapa anak tangga kayu yang sudah reot. Setiap langkah di anak tangga itu menciptakan suara deritan yang mengerikan, bergaung di tengah malam. Kondisi gubuknya terlihat sudah lama tak ditinggali. Beberapa papan kayunya lapuk dan ada lubang-lubang kecil di dindingnya. Tempat angin malam bisa menyelinap masuk. Namun struktur intinya masih kokoh, seolah-olah gubuk itu dibangun dengan kekuatan yang tak biasa. Edi mendorong pintu kayu yang sudah reot. Suara deritanya kembali memecah keheningan malam, lebih nyaring dari sebelumnya. Ia mengintip ke dalam. Gubuk itu kosong, tidak ada perabot, hanya lantai kayu yang berdebu tebal dan sarang laba-laba yang tergantung di sudut-sudut. Ia pun masuk. Begitu ia menginjakkan kaki di dalam, lantai kayu itu berderit nyaring di setiap langkahnya, menciptakan suara-suara yang membuat bulu kuduknya merinding, seolah gubuk itu sendiri mengeluh. Edi segera menutup pintu, menguncinya dengan ganjalan sebatang kayu yang ia temukan. Lalu ia berjalan ke pojok ruangan. Ia meringkuk, memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri dan mencari sedikit kehangatan dari tubuhnya sendiri. Di luar malam semakin gelap dan suara-suara hutan di alas purwo terasa semakin mengerikan.
Edi sendirian, sepenuhnya sendirian, di dalam sebuah gubuk tua yang sunyi di tengah hutan yang luas dan misterius. Malam di alas Purwo telah mencapai puncaknya. Kegelapan yang pekat menelan segala cahaya, membuat hutan terasa seperti jurang tak berdasar. Di dalam gubuk kayu reot, Edi meringkuk di pojokan, memeluk lututnya erat-erat. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan. Lantai kayu di bawahnya berderit setiap kali ia bergerak sedikit. Suara itu terasa begitu nyaring, memecah keheningan yang menyesakkan. Seolah setiap deritan adalah detak jam yang menghitung waktu dalam kegelapan. Aroma kayu lapuk dan lumut tua terasa kuat, bercampur dengan bau tanah basah dan dingin. Damar lintang di genggamannya memancarkan cahaya redup, satu-satunya titik terang di tengah kegelapan total. Namun cahaya itu terasa begitu kecil, begitu rapuh, tak mampu mengusir bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding gubuk. Detak jantung Edi berpacu liar di dalam dadanya, memukul-mukul rusuknya dengan irama tak beraturan. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia aman di dalam gubuk ini, bahwa makhluk-makhluk di luar tidak bisa masuk. Namun, pikirannya langsung disergap oleh bisikan mengerikan yang telah disampaikan Freddy tentang ilusi desa Sukomulyo. Jika desa itu palsu, lalu bagaimana dengan gubuk ini? Apakah ini juga jebakan? Rasa paranoid mulai merayapi benaknya, membuat setiap bayangan di pojok ruangan terasa seperti ancaman. Tiba-tiba, dari luar gubuk, sebuah suara memecah keheningan yang mencekam. Suara itu adalah suara wanita yang serak, melengking tajam seperti gesekan pisau tumpul pada batu. Namun juga terdengar seperti tawa nenek sihir yang jahat. "Edi, keluarlah." Suara itu memanggil, terdengar begitu dekat, seolah-olah sosok itu berdiri tepat di luar pintu gubuk. Suaranya penuh bujukan, namun setiap kata terasa seperti racun. "Ikutlah denganku. Nanti akan aku masakkan makanan yang lebih banyak, hangat dan nikmat, Ed." Edi langsung mematung, bulu kuduknya merinding hingga ke akarnya. Itu suara Wewe Ireng yang tadi sore mengejar mereka. Suara itu melayang di udara, kadang terdengar seperti dari dekat pintu, kadang seperti dari samping gubuk. Seolah sosok itu berkeliling, mengelilingi tempat persembunyiannya, mengendus-endus mencari celah. "Aku tahu kau di dalam, Edi." Suara serak itu kembali, kini terdengar lebih dekat ke jendela yang bolong. Edi bisa merasakan hembusan nafas dingin yang mengiringi suara itu, begitu dekat hingga ia bisa merasakan pori-pori kulitnya mengkerut. Anehnya, meski gubuk itu reot, pintunya tampak rapuh dan sangat mudah didobrak, Wewe Ireng itu tak berani masuk. Ia hanya berkeliling, terus memanggil dan menggoda Edi, seolah ada batas tak terlihat yang mencegahnya melangkah masuk. Edi mencoba memikirkan alasannya. Apakah ada sesuatu yang melindungi gubuk ini? Namun ketakutan yang menguasai dirinya terlalu besar untuk berpikir jernih. Ia mulai merapal doa, semua doa yang ia hafal, ayat kursi, surat An-Nas, Al-Falaq, bahkan doa Nabi Yunus saat di dalam perut ikan. Bibirnya bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. Dalam kepanikannya, ia bahkan tanpa sadar merapalkan doa-doa haji yang pernah ia dengar dari kakeknya. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Seketika ia tersadar. Tunggu, ini bukan doa melawan jin, ini doa saat berhaji. Kesadaran itu membuat ia merasa konyol di tengah ketakutan yang luar biasa. Ia segera menghentikan bacaannya, menggantinya dengan istighfar dan zikir. Namun ketegangan itu tak kunjung hilang. Suara melengking Wewe Ireng masih terus terdengar di luar, mengitari gubuk, menguji batas kesabarannya.
Belum hilang sepenuhnya ketegangan dari ancaman di luar, Eddie tiba-tiba merasakan sensasi lain yang lebih mengerikan. Sebuah suara berdesis yang aneh, seperti uap panas yang keluar dari kawah belerang, terdengar dari dalam gubuk itu sendiri, bukan dari luar, melainkan dari sudut ruangan yang paling gelap di sisi lain tempat Eddie meringkuk. Bersamaan dengan suara desisan itu, asap putih pekat mulai mengepul dari pojok ruangan. Asap itu tebal, berbau busuk seperti campuran hangus dan belerang, membuat Eddie mual dan matanya pedih. Jantungnya kembali berpacu liar. Dari dalam, apalagi ini? Asap itu semakin lama semakin pekat, menggumpal dan perlahan-lahan membentuk sebuah sosok menyeramkan. Sosok itu menjulang tinggi, tingginya melebihi tinggi gubuk, hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit yang rendah. Tubuhnya besar gelap, namun tampak seperti habis terbakar, dengan kulit yang menghitam dan retak-retak, mengeluarkan asap tipis yang terus mengepul dari setiap celah tubuhnya. Yang paling mengerikan adalah wajah sosok itu. Kepalanya lebar, pipih dan besar, seperti gepeng, tanpa rambut. Matanya cekung, namun memancarkan cahaya merah samar yang menakutkan. Dan lidahnya sangat panjang, menjulur keluar dari mulutnya yang menganga, bergerak-gerak aneh hingga menyentuh lantai kayu gubuk, menjilat-jilat udara, seolah mencicipi bau Eddie. Sosok itu tak lain adalah penghuni gubuk tua tersebut. "Sudah lama aku tidak makan manusia. Manis dagingnya," ucap sosok itu. Suaranya bergetar, penuh kelaparan dan kekejaman. Bau busuk dari tubuhnya semakin menusuk hidung Eddie, membuat nafasnya terasa sesak. Eddie merasakan seluruh darahnya membeku. Ini bukan ilusi, ini bukan ancaman dari luar. Ini adalah kenyataan yang mengerikan terperangkap bersamanya di dalam gubuk reot ini. Sosok itu perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai gubuk berderit nyaring, memecah keheningan dengan irama horor. Mata merahnya menatap Eddie dengan tatapan lapar. Lidahnya yang panjang terus menjilat-jilat lantai. Rasa takut itu telah mencapai puncaknya, mengubah Eddie dari meringkuk tak berdaya menjadi ledakan adrenalin yang murni. Ia tak berpikir, ia tak merapal doa lagi, ia langsung bertindak. Dengan satu tarikan nafas terakhir yang terasa pahit, Eddie langsung bangkit dari tempatnya meringkuk. Dengan kekuatan putus asa, ia melompat maju, menerjang ke arah pintu gubuk. Kakinya menendang pintu yang sudah reot itu dengan kekuatan penuh, membuat kayu-kayu lapuk itu berderak dan jebol. Ia tak peduli lagi dengan wewe ireng yang mungkin menunggunya di luar. Ia hanya ingin keluar dari gubuk tersebut. Eddie melesat keluar dari gubuk, terjun bebas ke dalam kegelapan alas purwo yang pekat. Udara malam yang dingin langsung menyergap kulitnya, terasa menusuk hingga ke tulang. Di luar, kegelapan terasa lebih mutlak, lebih padat. Tidak ada cahaya bulan atau bintang yang menembus kanopi pohon yang rapat. Hanya ada kabut tebal yang melayang rendah, membuat jarak pandang nyaris nol. Ia mendengar suara tawa melengking wewe ireng yang masih berkeliling di kejauhan. Dan di belakangnya, suara derit kayu gubuk, seolah siluman itu masih mungkin ada di sana sedang mengintainya. Alas purwo di malam hari adalah neraka yang nyata, penuh entitas gaib di luar nalar manusia. Entitas yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manapun. Eddie terus berlari tanpa arah yang jelas. Kakinya menembus semak belukar dan menginjak akar-akar pohon yang menonjol. Ia tak berani memanggil teman-temannya, Ustadz Fauzan, Gatot maupun Freddy. Ketakutannya mengatakan bahwa jika ia mengeluarkan suara, yang akan datang bukan mereka, melainkan entitas gaib lain yang mungkin mendengar panggilannya dan malah akan memburunya. Ia harus mampu bertahan sendirian. Ia terus berlari, nafasnya terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Tangannya merogoh ranselnya mengeluarkan senter. Cahaya senter menembus kegelapan, namun hanya menampakkan deretan pohon yang tak berujung. Semuanya terlihat sama. Kabut tebal memantulkan cahaya senter, menciptakan ilusi-ilusi bayangan yang menari-nari.
membuat Edi merasa semakin panik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Edi merapal zikir, mengulang-ulangnya tanpa henti. Ini adalah satu-satunya benteng pertahanannya sekarang. Ia terus berjalan, mencoba menjaga langkahnya agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, agar tidak menarik perhatian. Setiap suara di hutan, setiap desiran angin, setiap patahan ranting terasa seperti langkah kaki yang mengintai di belakangnya. Ia berjalan terus, tak tahu sudah berapa lama. Kakinya terasa pegal, perih, dan lututnya nyaris tak mampu menopang lagi. Rasa putus asa mulai merayapi benaknya. Apakah ia akan mati sendirian di sini? Apakah ia akan menjadi santapan entitas-entitas alas purwa? Tiba-tiba, senter yang ia pegang menyapu sebuah area yang lebih terbuka. Aroma air segar menyeruak di udara. Ia mendengar suara gemuruh air yang tak asing. Rasa lelahnya seolah lenyap, digantikan oleh secercah harapan. Ia terus berjalan ke arah suara itu. Dan benar saja, ia tiba di sebuah tanah lapang yang cukup luas, dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Di salah satu sisi tanah lapang itu terdapat sebuah air terjun lagi. Tidak setinggi yang pertama, namun airnya mengalir deras, menciptakan suara gemuruh yang menenangkan. Kolam di bawah air terjun tampak jernih, memantulkan cahaya samar damar lintang di tangan Edi. Ini adalah tempat yang sempurna. Ada air dan tanahnya cukup datar untuk mendirikan tenda. Edi tak membuang waktu. Dengan cepat ia mengeluarkan tenda lipat kecil dari ranselnya. Tangannya gemetar, namun ia memaksakan diri untuk mendirikan tenda itu secepat mungkin. Setelah tenda berhasil berdiri, Edi segera mencari ranting-ranting kering dan daun-daun kering di sekitar tanah lapang itu. Ia tahu di alas purwa, api unggun adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah binatang buas mendekat. Meskipun ia baru saja dikejar oleh entitas gaib, naluri bertahan hidupnya mengatakan bahwa ancaman fisik juga nyata di hutan ini. Dengan susah payah, ia mengumpulkan cukup bahan bakar, lalu menggunakan korek api yang ia bawa. Setelah beberapa kali percobaan, api kecil pun menyala, memancarkan kehangatan yang melegakan dan cahaya jingga yang menari-nari, mengusir sebagian kegelapan di sekitarnya. Aroma asap kayu bakar yang tipis menyeruak di udara, terasa begitu menenangkan. Edi menatap api unggun itu, merasakan sedikit ketenangan merayapi jiwanya. Cahaya api itu, meskipun kecil, terasa begitu berarti. Ia bisa melihat bayangan-bayangan pohon yang menari di kejauhan. Namun kini, bayangan-bayangan itu tak lagi terasa mengancam. Ia kemudian merangkak masuk ke dalam tendanya yang sempit. Tubuhnya terasa remuk redam. Setiap ototnya protes. Ia membiarkan dirinya ambruk di atas dasar tenda yang lembut. Dengan damar lintang di sisinya, yang apinya terus menyala redup, dan cahaya api unggun yang memantul samar di dinding tenda, Edi meringkuk. Ia menarik nafas dalam-dalam, merasakan dinginnya udara malam yang menembus kain tenda. Di luar, suara gemuruh air terjun adalah satu-satunya suara konstan yang ia dengar, seolah menjadi lagu pengantar tidur yang aneh. Suara-suara hutan lainnya, bisikan angin di antara pepohonan, lolongan samar yang jauh, kini terasa tak lagi begitu menakutkan. Atau mungkin Edi sudah terlalu lelah untuk peduli. Ia memejamkan mata, berharap hari segera pagi. Ia berharap Ustadz Fauzan, Gatot, dan Freddy baik-baik saja. Ia berharap bisa segera menemukan Sentot. Malam itu di tengah alas purwo yang menakutkan, Edi sendirian, namun dengan semangat yang takkan padam. Ia akan bertahan. Ia harus bertahan demi Sentot. Dan ia tahu ketika pagi tiba, perjuangan masih akan berlanjut. Di tempat lain, jauh dari tempat Edi berada, Sentot menggeliat. Tubuhnya terasa ringan dan segar setelah tidur yang nyenyak. Selimut sutra yang lembut membelai kulitnya, dan aroma bunga melati yang harum memenuhi udara. Ia membuka mata. Cahaya obor masih berpendar hangat di dinding-dinding batu yang megah, menampilkan ukiran-ukiran indah yang berkelok-kelok. Ini adalah istana batu.
bukan alas purwo yang dingin dan menakutkan. Perutnya terasa kenyang, hasil dari hidangan lezat semalam. Telur rebus kesukaannya, buah-buahan manis, dan susu hangat. Ia merasakan sebuah kenyamanan yang sudah lama tidak ia dapatkan sejak meninggalkan rumah mama. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Di pojok ruangan, di samping sebuah pilar batu besar, berdiri diam sesosok wanita. Rambutnya hitam legam terurai panjang, kulitnya seputih porselen dan matanya hitam pekat. Itu Kalawadi, wanita yang semalam mengipasinya hingga tertidur. Ia berdiri tegak tak bergeming. Matanya terus mengawasi Sentot dengan tatapan yang sulit diartikan. Sentot mendengus pelan. Ia merasa sedikit risih, diawasi terus-menerus. Ia memang anak kecil, tapi ia punya harga diri seorang Sentotman. "Kakak Rondo kok nungguin aku terus?" Sentot berujar, suaranya sedikit cemberut. Ia ingin bilang sungkan, tapi lidahnya malah terpeleset. "Aku jadi sungsang nih." Seketika ekspresi wajah Kalawadi yang tadinya datar berubah. Alisnya terangkat sedikit dan senyum tipis di bibirnya menghilang. Ada guratan ketidaksenangan di matanya. "Siapa yang kau panggil Rondo, ha?" Suaranya terdengar lebih dingin dari sebelumnya, sedikit menajam. "Aku di sini memastikan kau aman. Aku bukan Rondo." Sentot mengerjap-ngerjap. "Lah emangnya kenapa kakak? Rondo kan bagus, ada nyanyian Rondo Kempling." Kalawadi menghela nafas, berusaha menahan diri. Ia tahu bocah ini polos dan kata-katanya tidak bermaksud menghina. Namun sebutan itu menusuk harga dirinya sebagai entitas kuno yang dihormati. "Panggil aku Nyai atau apapun yang lebih pantas. Aku bukan Rondo dan aku di sini untuk menjagamu." Sentot mendengus. "Menjagaku kok terus melototin? Aku kan jadi nggak bisa gerak bebas. Harusnya kakak membawa temanku si Edi sekalian. Semalam waktu aku makan enak-enak, aku jadi teringat dia. Pasti dia lapar dan belum makan." Sentot terus menggerutu. Kalawadi terdiam sesaat. Matanya menatap Sentot dengan pandangan yang aneh, seolah ada sesuatu dalam ucapan Sentot yang menarik perhatiannya. "Temanmu Edi?" "Iya, Edi. Dia pasti mencariku. Nanti kalau ketemu pasti aku dimarahi karena dikira kabur." Sentot merengek meskipun ia tahu ia tidak kabur. Kalawadi tersenyum tipis, sebuah senyuman licik yang tersembunyi di balik kelembutan wajahnya. "Dia pasti mencarimu, nak, tapi sekarang kau aman bersamaku." Tiba-tiba Sentot merasakan dorongan alam. "Aduh, Bu Nyai, aku mau pipis." Sentot mengerjap-ngerjap, mulai merasa tidak nyaman. "Pipis di mana ini? Kalau aku ngompol nanti dimarahi." Sebuah kilatan cahaya gembira melintas di mata Kalawadi. Inilah saat-saat yang ditunggu. Ini adalah salah satu elemen penting yang ia butuhkan dari Sentot. "Tidak ada kamar mandi di sini, nak," ucap Kalawadi. Suaranya kembali lembut. Ia melangkah mendekati sebuah bejana batu kecil yang terbuat dari ukiran halus, menyerupai baskom, dan meletakkannya di lantai. "Kau bisa pipis di sini saja, tidak akan ada yang marah." Sentot mengerutkan kening. "Di sini? Di dalam kamar? Tapi nanti kotor loh." "Tidak apa-apa." Kalawadi tersenyum menenangkan. "Ini sudah disiapkan khusus untukmu. Ayo, jangan ditahan. Itu tidak baik." Awalnya Sentot protes. Ia tak terbiasa pipis di dalam ruangan, apalagi di bejana seperti itu. Namun desakan di perutnya semakin kuat dan ia tak punya pilihan lain. Sentot pun menurut. Ia membuka celananya sedikit, lalu mengarahkan belalainya ke arah bejana. Begitulah ia menyebut alat pipisnya, karena ia sering merasa alat itu terlalu kecil dan tak bisa diarahkan dengan benar. Namun meskipun ia sudah mencoba mengarahkannya, selalu saja meleset. Air seninya tercacar ke samping bejana, mengenai lantai yang bersih. Kalawadi yang tadinya tenang mengamati, perlahan-lahan mulai kehilangan kesabarannya. Senyum liciknya memudar, digantikan oleh kerutan halus di dahinya. Matanya menajam,
Ia membutuhkan air seni Sentot ini dalam keadaan murni, tidak tercampur dengan kotoran lain atau menyebar di lantai. Sentot, kenapa kau tak bisa mengarahkannya dengan benar? Kalawadi menegurnya. Suaranya kini terdengar tajam. Ada perintah yang tak terbantahkan. Fokuslah, masukkan ke dalam bejana itu. Sentot tersentak kaget. Kan aku masih kecil, Nyai. Belalaiku masih bengkok nih. Tuh lihat. Jadi suka meleset-leset. Ini udah usaha kok. Ia membela diri, wajahnya polos. Kalawadi menghela nafas panjang. Ia ingin marah, namun ia sangat butuh usaha Sentot. Baiklah. Kalawadi memaksakan sebuah senyuman. Kali ini cobalah yang lebih fokus ya. Oke, Nyai. Aduh, meleset lagi. Aduh, malah kena kakiku, Nyai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Sentot, Edi, Ustadz Fauzan, lalu dua monyet kembar hitam putih, Gatot dan juga Jarot alias Freddy, yang ternyata tidak kalah kocaknya dengan Sentot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan saatnya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.